pembangunan politik mengalami kemajuan yang sangat besar. Hal ini terbukti dengan pilihan masuk pada dunia politik lebih dipilih oleh masyarakat, termasuk saya. Banyaknya orang-orang yang terjun ke dunia politik membuat persaingan yang begitu kontroversial dan tergolong sengit. Musim pemilu pada dasarnya merupakan bukti nyata pembelajaran politik bagi banyak orang. Perlu sedikit pencerdasan politik buat tim sukses yang berada di tempat ini. Bahwa politik itu merupakan sebuah jalan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan politik. Yang penting target kita untuk mencapai sesuatu itu tercapai. Dan pada intinya kita harus menyongsong calon pilihan kita, yaitu Bapak Arapah sebagai calon yang nantinya akan duduk di kursi pejabat publik. Kayak nggak beres nih orasi. Sudah masuk ke politik tanpa modal. Bingung saya. Ngomong apa kamu, Par? Dengerin aja dulu orasinya. Sebenarnya kamu nggak perlu repot-repot panjang dengan khutbah. Dia kan punya strategi sendiri dalam menusuk masa depan. Kita juga nggak boleh kalah dong. Maksudmu apa ya? Ini kan sudah termasuk politik tanpa moral, Par. Sejenis apa itu, Prin? Teratak pernikahan ya? Walah, rasional dikit, bro. Sini aku kasih tahu. Politik tanpa moral itu adalah politik yang menghalalkan segala cara. Politik yang kehilangan nurani demi mencapai suatu tujuan kelompok. Jika suatu bangsa telah mengembangkan politik tanpa moral, maka tumbuhlah kehancuran. Itu, Par. Wah, pinter kamu, Prin. Aku kira... Bus, duit kayak dikira-kira. Dasar matre kowe. Perhatikan sejenak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saat ini posisi calon yang kita usung berada di zona yang tidak nyaman. Jumlah persentasi suara yang kita miliki masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Jadi saya mohon dengan kerendahan hati saudara-saudara sekalian dan demi kesejahteraan kita bersama, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus bersatu. To the point saja, Pak. Bersatu pun kita bersatu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau saya nih, Pak ya, jujur, saya orangnya tidak neko-neko, Pak. Asal jelas itu hitungannya. Dan calon yang kita usung tidak mengecewakan kita. Ya kan, Mas Bro? Kamu bisa aja, Prin. Jadi begini, kita harus mengatur strategi secara bersama. Masing-masing dari kita harus mengunjungi rumah-rumah warga. Silaturahmi maksudnya ya, Pak? Kalau itu sih memang kebiasaan saya. Malah tiap pagi. Apalagi kalau yang punya rumah itu nyediain kopi. Betul-betul saya tandain. Serius saya, Pak, nggak bohong. Bagus, itu yang saya maksud. Sekarang ngopi pun ngopi, tapi harus sekali jalan. Mari kita atur strategi secara bersama dengan menggunakan kebiasaan kita sehari-hari. Kalau udah uang di tangan, siapa bilang mau menang itu susah? Iyalah, Pak. Memang betul yang Bapak bilang. Tapi kok alatnya begitu banyaknya, mau untuk apa? Bapak mau jadi petani kayak saya? Wah, mendingan nggak usah lah, Pak. Cari pekerjaan lain aja. Saya udah lama jadi petani, sukses-sukses nganti siki. Wis, nek Bapak harus jadi petani, ngenteni nyong sukses di sini. Betul ora, Prin? Aduh, otaknya dibawa, Parmin. Maksudnya, jadilah tim sukses yang berkompeten di bidangnya. Sekarang, kita dengerin aja dulu arahan dari ketua tim pemenangan. Besok, baru kita laksanakan dengan setulus jiwa. Dan tentunya dengan imbalan. Sekarang, intinya kita harus bekerja sama untuk menaikkan Bapak Arapah sebagai Bapak Bupati kita. Gini loh, Prin. Saya nih orangnya memang gak cerdas, pinter pun enggak. Tapi saya juga nggak mau dibodoh-bodohin. Jadi nek arep meken kerjaan aja setengah-setengah jelas maneh, bingung nyong. Ya udah, nanti kita cari. Sekarang nurut aja dulu, oke? Besok, kalau mau silaturahmi ke rumah tetangga, bilang kamu punya saudara bijaksana, cerdas, dan merakyat. Dan tentunya dapat dijadikan pemimpin di tahun 2017 nanti. Dan satu lagi, Min, jangan lupa, saya telah ngasih kalender
tanya dong sama warganya. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk warga yang kita kunjungi itu. Gimana? Bisa nggak, Min? Oh, kurmaikan gitu. Oleh gampang. Beres. Assalamualaikum. Loh, Pak Parmin rupanya. Iya nih Pak. Pak, apa kabarnya Pak? Udah lama nggak pernah ketemu lagi. Alhamdulillah baik. Bapak sehat? Alhamdulillah Pak. Sehat. Mari Pak, kita duduk dulu. Silakan. Ya Pak, silakan duduk. Iya Pak. Mohon maaf nih Pak sebelumnya sudah ganggu waktunya Pak RT. Gini Pak, sebentar lagi kan pemilu akan datang. Nanti kita milih calon bupati Pak ya. Nah, nanti Bapak akan dikasih alat-alat bertani. Pastikan saja warga di desa Melati ini mau menerima kalender yang saya bawa ini Pak. Ini Pak, mau dilihat dulu. Jangan salah pilih Pak, nomor 9 loh Pak. Mohon maaf Pak Parmin, ada yang mau dibicarakan lagi. Kalau tidak, Bapak boleh pulang. Sekalian bawa kembali kalender Bapak. Kebetulan istri saya baru pulang dari desa sebelah untuk mengemas. Dan alhamdulillah pulangnya diberikan kalender dengan desain yang lebih berkelas. Terima kasih atas kunjungannya Pak. Kebetulan di rumah juga sedang kehabisan buku kopi. Wah, Pak RT tahu sekali kalau saya suka ngopi. Monggo Pak, maaf loh Pak. Kita harus bersatu untuk memilih satu calon agar memenangkan pemilu ke depannya. Ya kayak gue lah yang diwarai. Nomor sanga Pak, ajak lalen. Usahanya sudah bagus Pak. Hanya saja Bapak berbicara dengan orang yang salah. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya Pak. Kesuwun lah Pak, ujiannya. Yes Pak, ini pamit disitu Pak ya. Anak kerja nama Neng. Hati-hati. Iya Pak, sama-sama. Pamit dulu Pak. Assalamualaikum, Prin. Kamu, Min. Waalaikumsalam. Duduk. Iya, Prin. Gimana? Udah dapat berapa KTP? Wah, Pak RT-nya Prin sangat bijak. Bahkan nih, laporan perdanaku, satu kalender pun belum berkurang. Loh, yang kamu jumpain Pak RT-nya langsung, Min. Wah, punya nyali juga kamu ya. Hebat. Ngomong-ngomong, udah tanya belum? Berapa anggota keluarga yang masih pengangguran? Dan apa saja alat-alat petani yang dibutuhkan? Dan yang paling penting, baju apa saja yang digemari oleh warganya? Alah, Saprin. Nggak sempat pun dikasih kopi sayanya, Prin. Jere Pak RT-nya bubuk enteng lah, Prin maninya. Wis lah. Kamu cuma bawa kalender saja. Kalau urusan perut, siapa bisa nolak coba? Ya enggak? Ya udah, Min. Kamu tunggu di posko aja. Sekarang giliran saya yang rumah Pak RT. Oke, hati-hatilah, anak bunga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Saprin, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Mari Pak, masuk dulu Pak. Mari. Mari Pak, silakan duduk dulu. Rina, tolong buatkan kopi nak. Lah, nggak usah repot-repot, Pak. Cuma sebentar kok. Jadi begini, Pak. Ngomong-ngomong, kampung aman kan, Pak? Satu lagi, Pak. Bagaimana perkembangan hasil panen desa Melati? Alhamdulillah aman Pak Saprin. Cuman
hasil panen tahun ini kurang memuaskan. Banyak warga kita yang kecewa dengan hasil panennya. Astagfirullahaladzim. Musibah berarti, Pak. Nah, ini yang harus kita perbaiki, Pak, ke depannya. Dan yang paling penting, pemimpinnya yang harus cerdas, Pak. Merakyat dan bijaksana. Begitu kan, Pak ya? Kamu tim sukses juga ya, Saprin? Bukan, Pak. Saya adalah orang yang sangat merasa sedih jika warga di sini diuji perekonomiannya. Ini, Pak, ada sedikit rezeki. Mungkin uangnya nanti bisa dibelikan untuk alat bertani, Pak. Nggak banyak kok yang Bapak lakuin. Yang penting angka 9 menjadi pilihan warga di sini. Gimana, Pak? Kamu merendahkan saya, Saprin. Begini saja. Saya punya saudara yang bekerja di kantor pengawas pemilu. Sepertinya mereka lebih tertarik menerima amplop ini ketimbang saya dan warga di sini. Lagi pula, untuk kopi yang Bapak inginkan juga mungkin lebih enak di kantor Panwaslu. Dan jangan lupa sampaikan salam saya kepada nomor urut 9. Semoga nanti di dalam pemilihan tidak diikut sertakan di dalam surat suara. Karena kalaupun terpilih, nanti akan menyengsarakan rakyat, bukan malah mensejahterakan rakyat. Sebelumnya, ada juga warga yang bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana dengan pasangan calon yang memberikan uang? Apakah kita boleh menerimanya?" Saya jawab, itu politik uang, dan politik uang itu bisa merendahkan martabat rakyat. Lah, Bapak orangnya seriusan gitu. Apa salahnya, Pak? Saya kan cuma membantu rakyat. Bapak kok marah gitu? Kalau gitu, amplopnya saya bawa pulang lah, Pak. Sebelum kamu beranjak mengetuk pintu warga saya, kamu harus ingat akibat dari perbuatan kamu ini. Amplop itu bukan malah mensejahterakan warga saya, akan tetapi malah sebaliknya, membuat warga saya semakin menderita dan sengsara. Ingat kamu, Saprin, politik uang jebakan buat rakyat. Politik uang mematikan kaderisasi politik. Politik uang akan berujung pada korupsi. Politik uang membunuh transformasi masyarakat. Politik uang pula yang membunuh masyarakat itu sendiri. Dan juga politik uang itu juga yang merendahkan harkat dan martabat masyarakat. Kamu harus ingat itu. Ya udahlah, Pak. Kalau gitu, saya mau pulang aja. Makasih ya, Pak. Masya Allah. Hadat, moyalah hadat, singa tariawan puda. Ya, jadi politik itu maknanya adalah strategi untuk mencapai tujuan. Nah, banyak sekali para politisi kita melakukan strateginya dengan cara-cara yang tidak baik. Maka kemudian politik itu seolah-olah sangat menyeramkan bagi masyarakat. Nah, bayangkan orang untuk mencapai tujuan akan melakukan berbagai cara. Itulah yang kita maksud dengan money politik. Contohnya, seorang anggota dewan akan mau mengeluarkan modal untuk hanya mendapatkan kursi untuk bisa duduk di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRK maupun DPRA. Implikasinya apa? Implikasinya adalah mereka pasti ketika sudah duduk akan mengumpulkan modalnya kembali. Nah, itu otomatis mereka tidak akan bekerja untuk rakyat karena sibuk dengan mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan. Inilah dampak negatif dari money politik itu. Sama halnya seperti sekarang yang akan kita hadapi 15 Februari 2017. Semua calon akan bertarung untuk mendapatkan kursi nomor 1 di masing-masing daerah. Nah, strategi yang mereka lakukan seringkali menggunakan uang. Money politik itu bukan hanya dalam bentuk uang,
tapi bisa dalam bentuk teratak untuk pemudanya, bisa dalam bentuk baju pengajian untuk ibu-ibu, bisa dalam bentuk baju kaos, bisa untuk membantu para petani diberilah mulsa, pupuk, bibit, dan lain sebagainya. Nah, tujuan mereka apa? Agar pemilih itu nantinya memberikan dukungan kepada dia di saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017. Nah, kalau ini terjadi, maka bupati itu nanti juga akan sibuk mengembalikan modalnya, karena dia sudah begitu banyak uang yang dia keluarkan. Inilah yang dimaksud dengan money politik. Karena tujuan dia tadi adalah bagaimana suara itu banyak dia peroleh sehingga dia bisa duduk di kursi nomor 1 di kabupaten. Nah, untuk mencapai kursi itu maka berbagai cara dia lakukan. Politik itu sebenarnya tidak kotor. Yang kotor itu adalah politisinya, orangnya. Kenapa? Karena dia ingin mencapai tujuan dengan berbagai cara dia lakukan. Nanti akan ada serangan fajar, akan ada bantuan ini, akan ada bantuan itu, dan lain sebagainya. Dengan catatan, kamu harus memilih saya. Memang ini tidak dilakukan oleh si calon tersebut, tapi dilakukan oleh tim sukses yang ada di sekeliling si calon tadi. Inilah bahayanya. Jadi, money politik itu dampaknya adalah yang pertama itu pembodohan terhadap rakyat, kemudian rakyat diberikan iming-iming, janji-janji yang tidak pasti, dan akhirnya kepercayaan rakyat terhadap calon itu tidak ada lagi, terhadap bupati tidak ada lagi, terhadap anggota dewan tidak ada lagi, karena mereka menganggap bahwa ini semuanya adalah tipu muslihat yang dilakukan oleh para politisi, sehingga mereka sangat fobia melihat pilkada ataupun pileg. Maka stigma masyarakat mengatakan begini saat ini, sudahlah, terima saja bantuannya, tidak usah dipilih. Nah, disinilah terjadi pembodohan, terjadi kecurangan, dan lain sebagainya. Semuanya rugi, si calon rugi, masyarakat juga rugi. Padahal tujuan dari pilkada yang sangat demokratis ini adalah mencari pemimpin-pemimpin yang bersih, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang ikhlas untuk memimpin selama 5 tahun ke depan. Nah, ini kalau money politik itu terjadi, maka penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat adalah 5 tahun ke depan. Maka ini yang harus diketahui oleh bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang memiliki hak suara di tanggal 15 Februari. Apa sebenarnya dampak negatif dari money politik ini? Nah, inilah yang harus disosialisasikan oleh kita semua. Jangan sampai tanggal 15 Februari nanti adalah momen yang sangat menentukan keberlangsungan daerah kita ini maju atau tidak. Tergantung kepada 15 Februari. Apakah menggunakan money politik atau bersih, jujur, dan adil? Kalau jujur dan adil, insya Allah kita akan mendapatkan pemimpin yang memang betul-betul pemimpin yang akan memajukan masyarakat selama 5 tahun ke depan. Mungkin itu penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat para pemilih-pemilih yang nanti akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017. Suaramu dinanti. Salam dari Tanah Gayo. Untuk warga Aceh, Katakan tidak pada politik uang. Wahai rakan lo, japile pemimpin. Satu, action. Ngomong apa kamu, Par? Dengerin aja dulu orasinya. Action. Ngomong apa kamu, Par? Kamu dengerin aja dulu orasinya. 2, 1, action.
Satu, action. Satu, belum. Assalamualaikum. Pak RT. Aceh damai, Aceh ku memilih. Yeah, wahai rakan Lon, Japile pemimpin. Aceh ku damai, Aceh memilih.